Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi Tadris IPA 3A IAIS Nibungo. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi kita dalam video pembelajaran manajemen laboratorium. Namun kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pemilihan alat laboratorium IPA SMP atau MTS bersama Ibu Dr. Mona Navita MPD. Sudah siap untuk memulai perkuliahan? Sudah siap untuk memahami materi pada video ini secara lebih serius? Kalau sudah siap, ayo sama-sama kita mulai pembelajaran kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita simak materi berikutnya. Oke. Adapun yang menjadi pokok bahasan di dalam video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, proses pemilihan alat laboratorium IPA, dan yang kedua yaitu kriteria pemilihan alat laboratorium IPA. Namun sebelum kita masuk ke dalam dua topik bahasan ini, alangkah lebih bagusnya kita kenali dulu tentang alat laboratorium IPA. Nah, ternyata alat laboratorium IPA itu terbagi atas dua loh. Yang pertama yaitu alat peraga dan yang kedua yaitu alat penunjang. Sekarang kita lihat dulu alat peraga. Apa sih alat peraga? Alat peraga yaitu alat yang secara langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar IPA. Nah, di sini Ibu gunakan tinta merah, Ibu garis bawahi, kata kuncinya yaitu langsung. Jadi alat peraga yaitu alat yang secara langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar IPA. Nah, kalau alat peraga itu adalah alat yang secara langsung digunakan, bagaimana dengan alat penunjang? Nah, alat penunjang adalah alat yang diperlukan dalam laboratorium IPA, namun secara tidak langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar IPA. Jadi kata kuncinya adalah tidak langsung. Nah, Ibu garis merah di bawahnya ya. Jadi sudah bisa kalian bedakan apa perbedaan antara alat peraga dengan alat penunjang? Kalau alat peraga itu adalah alat yang secara langsung, sedangkan alat penunjang adalah alat yang secara tidak langsung. Nah, kira-kira apa ya contoh dari alat peraga pendidikan IPA? Ayo kita lihat. Contohnya, alat peraga IPA itu apa-apa saja ya? Yuk kita intip. Nah, ini adalah contoh-contoh dari alat peraga IPA, yaitu semua yang ada di dalam tabel ini merupakan alat-alat yang langsung kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM dari IPA itu sendiri. Ada yang termasuk ke dalam kelompok alat IPA, contohnya ada di sini penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, termometer, gelas kimia, respirometer, ampermeter, magnet, lensa, neraca, dan mikroskop. Ini kelompok alat IPA. Ini semua kita gunakan secara langsung di dalam kegiatan belajar mengajar IPA. Lalu ada yang termasuk ke dalam kelompok alat yang disebut dengan bahan. Apa contohnya? Ada contohnya susu, ada contohnya beras, ada contohnya darah, ada contohnya tumbuhan, dan ada contohnya hewan percobaan. Ini termasuk ke dalam kelompok alat, nama kategorinya yaitu bahan. Selanjutnya ada kelompok alat model. Apa contohnya? Ada model jantung, ada model telinga, ada model ikan, ada kerangka manusia tiduan, ada contohnya torso, ada model tata surya, dan ada contoh model bola langit. Selanjutnya ada yang termasuk ke dalam kelompok alat carta dan gambar. Apa ya contohnya? Contohnya ada peta langit, ada sistem alat pencernaan, ada gambar sistem syaraf, ada gambar mesin diesel, ada gambar mesin dua tak, ada gambar sistem atau carta sistem periodik unsur-unsur atau SPU. Nah, ini semua tergolong ke dalam carta dan gambar yang tergolong ke dalam alat peraga IPA. Selanjutnya ada contoh. Nah, apa sih jenis-jenisnya? Ada contoh batu-batuan, ada contoh serangga. Nah,
Mereka ini semua ternyata tergolong ke dalam kelompok alat yang disebut dengan contoh. Berikutnya ada kelompok alat preparat dan binatang awetan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti awetan kering untuk burung atau preparat sel hewan kering lainnya. Berikutnya ada contoh kelompok alat buku. Apa saja ya jenis-jenisnya? Ada contohnya teks, ada buku petunjuk pengerjaan praktikum, ada buku konstanta, dan adanya katalog yang dibutuhkan dalam kegiatan eksperimen atau praktikum. Berikutnya ada film strip dan slide yang tertentu dan itu sangat berhubungan sekali dengan kegiatan eksperimen atau praktikum yang akan dilakukan oleh si siswa itu sendiri. Nah, itu alat peraga. Bagaimana dengan alat penunjang? Apa contohnya? Ada yang bisa menyebutkan? Nah, ayo kita lihat contoh dari alat penunjang dalam pendidikan IPA. Apa saja ya contoh-contohnya? Yuk cekidot. Nah, ini adalah tabel yang isinya semuanya itu adalah alat penunjang. Tadi apa alat penunjang? Alat penunjang adalah alat yang secara tidak langsung kita gunakan dalam KBM. Apa-apa saja ya contohnya? Ada yang termasuk ke dalam kelompok alat perkakas. Ada di sini contohnya obeng, gergaji, ada palu, ada tang, ada gunting, dan lainnya. Ada yang termasuk kelompok alat dan bahan untuk menjaga keselamatan, contohnya kotak P3K, lalu ada aksesoris pemadam kebakaran. Lalu ada yang termasuk kelompok alat proyeksi, contohnya seperti proyektor slide dan film. Lalu ada yang termasuk kelompok alat untuk menjaga kebersihan. Apa contohnya? Ada sapu, ada bulu ayam, ada lap, dan ada lisol. Apa ya lisol? Lisol itu adalah cairan disinfektan. Lalu ada alat penghasil energi, contohnya seperti generator dan tabung gas. Nah, ini semua adalah alat-alat yang digunakan secara tidak langsung dalam pendidikan IPA. Nah, berikutnya kita masuk kepada materi kita yang menjadi kata kuncinya yaitu proses pemilihan alat laboratorium IPA. Bagaimana cara memilih alat laboratorium IPA? Di sini ada beberapa langkahnya. Di sini ada setelah Ibu susun, ada 7 langkah dalam memilih alat. Apa-apa saja langkahnya? Nah, ayo kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah peninjauan kurikulum. Sebelum kita memutuskan alat-alat laboratorium yang akan kita gunakan, kita tinjau dulu kurikulum yang menjadi acuan utama kita dalam memilih alat. Nah, tentu saja dengan melihat atau meninjau kurikulum, kita akan bisa melakukan langkah berikutnya. Apa itu langkah berikutnya? Yaitu melakukan analisis terhadap pokok bahasan. Nah, setelah kita lakukan analisis pokok bahasan yang kita lihat di dalam konten atau muatan kurikulum, maka kita akan bisa untuk menyusun langkah berikutnya yaitu melihat konsep atau prinsip yang akan dipraktikumkan. Nah, setelah kita lihat konsep atau prinsipnya, apa langkah berikutnya? Yaitu kita susun konsep atau prinsip yang esensial. Jadi ada bedanya ya langkah ketiga dengan langkah yang keempat. Kalau langkah yang ketiga kita hanya menyusun konsep-konsepnya saja secara umum, pada langkah yang keempat kita akan menyusun konsep yang lebih rinci atau yang lebih terpenting dari muatan kurikulum tersebut. Setelah kita susun secara prinsip esensial, maka kita akan bisa untuk memilih kegiatan apa saja nih atau eksperimen apa saja nih yang bisa untuk dilakukan oleh si peserta didik atau si siswa kita. Langkah berikutnya yaitu kita pilih lagi alat dan bahan yang kita gunakan berdasarkan kegiatan atau eksperimen yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, kita akan sudah mendapatkan alat dan bahan yang terpilih. Nah, kira-kira itu ya langkah-langkah dalam memilih alat laboratorium IPA SMP. Nah, ini 7 langkah ini wajib untuk kalian ingat sebagai guru IPA. Dan tentunya kalian nantinya juga akan menjadi pemandu praktikum siswa di SMP atau MTS yang akan menjadi tempat bekerja kalian nantinya. Oke. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan 7 langkah ini. Nah, berikutnya kalau kita sudah tahu dengan langkah dalam memilih alat,
Apa ya topik yang harus kalian